di channel JB78 Official. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel JB78 Official, ya, channel dimana tempat kita untuk belajar bersama-sama, ya. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengisi formulir A, yaitu persiapan observasi, dan formulir B, yaitu pelaksanaan observasi kinerja guru, ya, sesuai dengan Perdirjen GTK, ya Bapak Ibu, tentang juknis pengelolaan kinerja guru, ya, yaitu ada 4 formulir yang harus kita kerjakan dalam satu periode, ya. Formulir A yaitu tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru, ya. Jadi kita ini mengisi formulir A sebagai bukti bahwa kita benar-benar melakukan persiapan, ya, sebelum kita melakukan observasi nanti pada bulan Maret, ya. Kemudian formulir B, ya, formulir B yaitu pelaksanaan observasi kinerja guru, ya. Nanti ini formulir B, nanti ini formulir yang kita gunakan di dalam kelas, yang diisi oleh kepala sekolah dalam menilai kita dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, ya. Jadi ini nanti kita siapkan memang Bapak Ibu di bulan Februari ini yang formulir B-nya, ya, untuk digunakan nanti pada bulan 3 pada saat pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, ya. Kemudian formulir C yaitu tentang tindak lanjut observasi kinerja guru, ya. Nanti ini kalau tidak salah diisi pada bulan 4-5 kayaknya, kalau tidak salah, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian ini formulir D yaitu tentang refleksi tindak lanjut, ya. Nanti ini diisi pada bulan Juni, ya, bulan 6 kalau tidak salah, ya. Tapi fokus kita pada video kali ini Bapak Ibu, kita akan mengisi tentang formulir A dengan formulir B, ya, yaitu tentang diskusi persiapan dan pelaksanaan observasi kinerja guru, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengisi formulir A dengan formulir B, ya, di sini saya sudah membuatkan dalam bentuk format Word, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti formatnya formulir A dan formulir B saya sudah buatkan di dalam bentuk Word. Jadi Bapak Ibu bisa dengan mudah dalam mengisi formulir A dengan formulir B, ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin mendownload filenya, file Word-nya, ya, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi video ini, ya. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama kita mengisi formulir A, ya. Ke formulir A dulu. Cara mengisi formulir A, ya. Yang pertama nama guru, yaitu nama guru yang akan diobservasi, ya. Jadi nanti masing-masing guru mengisi formulir A, B, C, dan D, ya Bapak Ibu. Kemudian nama kepala sekolah, ya. Kemudian periode yaitu Januari Juni. Kemudian tempat, ya. Tempat kita melakukan diskusi persiapan, ya. Misalnya di kantor atau ruang guru, SD Impres Lombang, ya.
Kemudian tujuan, ya tujuan Bapak Ibu ini sudah terisi memang di Dirjen GTK ya. Jadi kita copy saja pada Perdirjen GTK tentang juknis pengelolaan kinerja guru ya. Ya, ini sudah terisi memang tujuannya. Kemudian di sini mapel ya, mata pelajaran matematika ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang masih menggunakan kurikulum K13 ya, di sini bisa tematik ya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan kurikulum K13 yang masih menggunakan tematik, bisa di sini dipilih tematik ya. Ya, tapi berhubung saya mengajar di kelas 6 Bapak Ibu, di aplikasi PMM saya belum muncul mapel tematik ya di aplikasinya. Ya, jadi di sini saya memilih matematika ya. Kemudian hari tanggal ya, di sini hari tanggal dilaksanakannya observasi Bapak Ibu. Ya, hari tanggal ya, di sini hari dan tanggal dilaksanakannya diskusi persiapan observasi ya. Ya, kemarin di sekolah saya melakukan diskusi persiapan yaitu pada hari Senin ya, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 ya. Ya. Kemudian di sini waktunya Bapak Ibu, jamnya ya. Di sini bisa kita tulis jamnya, bisa pada jam istirahat atau bisa pada jam pulang sekolah ya. Di sini saya ambil jam pulang sekolah ya Bapak Ibu. Ya, misalnya jam 12.30 sampai 13.30 Wita ya. Ya, setelah terisi ini kopnya Bapak Ibu, kita ke rencana hasil kerja ya. Cara mengisi rencana hasil kerja Bapak Ibu, kita masuk di aplikasi PMM ya. Di aplikasi PMM, masuk di pengelolaan kinerja. Ya. Kemudian klik cek langkah observasi. Ya. Kemudian klik lanjutkan ya. Ya. Di sini Bapak Ibu, pada kolom rencana hasil kerja kita bisa copy saja di sini ya, indikator yang kita pilih pada saat perencanaan kemarin ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau membuka aplikasi PMM-nya, mungkin bukan ini yang tampil karena di sini sesuai dengan indikator yang kita pilih ya Bapak Ibu. Ya, kemarin saya pilih indikator masalah aktivitas interaktif ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita copy saja yang ini ya. Kita copy. Kemudian kita pindahkan, Ctrl C ya Bapak Ibu, Ctrl C, kemudian kita pindah ke Word, kemudian Ctrl V ya. Ya. Rencana hasil kerja yaitu tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran yang berfokus pada aktivitas interaktif ya. Yang berfokus pada aktivitas interaktif ya. Ya, kita bisa tambahkan kata-katanya ya Bapak Ibu. Yang penting sesuai dengan indikator yang kita pilih pada tahap perencanaan ya. Ya. Kemudian fokus perilaku ya. Kemudian fokus perilakunya Bapak Ibu kita pilih di bagian ini ya. Ini target perilaku
yang akan diobservasi. Jika Bapak Ibu menceklis semua, ya, misalnya kita checklist semua, jadi ini tiga-tiganya kita pindahkan ke fokus perilaku, ya. Ya, jadi Bapak Ibu jika menceklis hanya satu, ya, menceklis hanya satu, ya, jadi hanya ini yang di copy masuk di fokus perilaku, ya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, di sini saya hanya menceklis satu, ya. Ya, untuk mengkopinya kita cek rubrik observasi, ya. Ya, yang di checklist tadi di kolom pertama, ya. Jika Bapak Ibu menceklis semua tadi 3 kolom, ya, ini tadi di kolom pertama, ini kolom kedua tadi, ini kolom ketiga. Jika Bapak Ibu menceklis semua kolom tadi, ya, jadi silakan copy ketiga-tiganya. Ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, copy ketiga-tiganya masuk di fokus perilaku, ya. Ya, jadi tadi saya hanya menceklis satu, jadi saya hanya mengcopy di sini, ya Bapak Ibu. Ya, Ctrl C, kemudian pastekan di fokus perilaku, ya. Ya, fokus perilaku yang saya akan fokuskan nanti pada saat observasi, yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, ya. Ya, jika Bapak Ibu menceklis semuanya, silakan di copy semua ini Bapak Ibu, ya. Di copy, Ctrl C, kemudian masuk lagi di kolom kedua, paste, ya, kemudian fokus perilaku yang ketiga, kita masuk lagi di aplikasi, kita copy, ya, Ctrl C, baru masuk di Word, Ctrl V, ya. Ya, jika Bapak Ibu menceklis semua yang 3 tadi ini, ya. Ya, kalau Bapak Ibu menceklis semua ini, jadi nanti di copy ketiga-tiganya masuk di formulir A, ya. Ya, di copy semuanya jika Bapak Ibu menceklis semua fokus perilaku tadi, ya. Kemudian upaya mempelajari, ya, kita bisa tulis di sini literasi dan aksi, ya. Literasi dan aksi. Literasi dan aksi, ya. Kemudian pelajaran di kelas, pelajaran atau kelas, ya, saya tadi pelajaran matematika ketika di kelas 6, ya, kelas 6A, ya. Kemudian hari, tanggal, ya, jadi di sini hari dan tanggal pelaksanaan observasi, ya. Jadi rencana pelaksanaan observasi Bapak Ibu, misalnya saya sudah atur jadwal dengan teman-teman di sekolah, yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, ya. Kemudian waktunya, waktu yaitu jam pertama jam 8.00 sampai jam 2 kali 35 menit, ya Bapak Ibu, 1 kali pertemuan yaitu 70 menit, jadi sampai jam 9.10, ya. Ya, 70 menit, ya, 2 kali 35 menit. Kemudian perangkat ajar, jadi perangkat ajar yang kita upload pada aplikasi PMM, ya Bapak Ibu, ya. Jadi perangkat yang kita unggah di sini, apakah berupa perangkat, apakah hanya RPP atau modul ajar yang kita unggah di sini, ya.
Ya, jadi saya hanya mengupload atau mengunggah RPP ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya tulis RPP. Bagi yang menggunakan kurikulum Merdeka silakan, yang hanya mengupload modul ajar silakan ditulis modul ajar ya. Kemudian catatan lain ya bisa ditulis catatan lainnya jika ada ya Bapak Ibu. Misalnya di sini ya. Di sini misalnya waktunya jam pertama dan 2. Kemudian sini catatan lainnya yaitu waktunya, jamnya ya Bapak Ibu. Misalnya jam 8 sampai jam 9.10. Oke. Ya. Kemudian setelah diisi rencana hasil kerja yang pertama yaitu masalah observasi, di sini juga kita bisa mengisi rencana hasil kerja yang lainnya ya Bapak Ibu. Misalnya sertifikat kita isi ya, kita copy saja, masuk di aplikasi PMM, ya. Di sini masuk di pengembangan kompetensi ya, kita klik kumpulkan ya. Ya, di sini rencana hasil kerja yang kita pilih pada saat perencanaan Bapak Ibu ya. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memilih RHK lebih dari 1 kemarin, ada 2, ada 3, silakan di copy semua masuk di formulir A ya. Karena berhubung kemarin saya hanya memilih 1 RHK dengan 4 kegiatan ya. 4 kegiatan, yang 1 RHK itu 1 kegiatan itu nilainya 8 poin. Saya pilih 4 kegiatan jadi nilainya 32 poin ya. Ya, kita copy saja di ini Bapak Ibu, kita copy. Ya, jadi yang lebih dari 1 RHK-nya silakan di copy semua masuk di formulir A ya Bapak Ibu. Ya. Kita copy, Ctrl C. Kemudian ke formulir A, Ctrl V ya. Saya kasih turun ini ya Bapak Ibu supaya rapi. Oke. Kemudian fokus perilakunya ya, fokus perilakunya. Ya, fokus perilaku. Di sini saya lakukan 4 kegiatan ya Bapak Ibu. Ya, saya rencanakan kemarin 4 kegiatan ini sudah saya kerjakan di Excel. Untuk punya saya kerjakan di Excel, tapi untuk mempermudah Bapak Ibu saya buatkan formatnya dalam bentuk Word ya. Ya. Di sini kita tulis topik aksi nyata 1. Aksi nyata 1. Kemudian topik aksi nyata kedua. Topik aksi nyata 3 ya. Kemudian saya tambahkan lagi kolom ya, karena kemarin saya rencanakan 4 kegiatan ya Bapak Ibu. Saya rencanakan 4 kegiatan. Jadi di sini saya tulis juga 4 kegiatan karena RHK yang saya pilih ini yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Saya rencanakan 4 kegiatan, jadi saya tulis juga 4 kegiatan ya. Kemudian kolom ketiganya yaitu upaya mempelajari. Ya, upaya mempelajarinya bisa mempelajari secara mandiri setiap modul dan membuat laporan aksi nyata sesuai dengan petunjuk ya.
Ini juga topik kedua sama, topik ketiga sama, dan topik keempat juga sama ya. Ya. Kemudian di sini tidak usah ya. Untuk pelajarannya tidak usah diisi, hari tanggalnya tidak usah, waktunya tidak usah, perangkat ajarnya tidak usah. Catatan lain saja diisi Bapak Ibu, yaitu misalnya sertifikat topik ya. Sertifikat topik, bukti dukunnya ya, sertifikat topik. Ini juga sertifikat topik. Ini juga sertifikat topik. Ini juga sertifikat topik ya. Ya. Kemudian setelah mengisi rencana hasil kerja yang kedua Bapak Ibu, ya kita masuk lagi di aplikasi PMM, kemudian kembali kita masuk lagi di tugas tambahan ya. Tugas tambahan, klik kumpulkan. Kita lihat tugas tambahan yang kita pilih pada perencanaan kinerja sebelumnya ya. Di sini saya kemarin memilih yaitu tentang meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket ya. Kita copy ini, Ctrl C. Kita masuk lagi di formulir A, kita pastekan di RHK ketiga ya. Ya, RHK ketiga. Kemudian fokus perilakunya. Ya, fokus perilakunya bisa program kerja. Di sini kita tulis program kerja guru piket ya. Ya, program kerja guru piket. Kita hapus ini ya. Program kerja guru piket ya. Fokus perilakunya itu program kerja guru piket, kemudian upaya mempelajari ya. Upaya mempelajarinya ya dikosongkan saja ya Bapak Ibu. Kemudian ke catatan lainnya, bukti dukunnya itu berupa, kita lihat di sini bukti dukunnya, itu laporan disertai surat keputusan atau surat tugas ya. Kita copy saja, masuk di formulir A ya, laporan disertai surat tugas dan surat keputusan ya. Oke. Ya. Ya, kemudian RHK berikutnya itu masalah ya, ini sudah sebagai tugas tambahan ya. Kita kembali RHK berikutnya yaitu masalah dokumen KOSP ya. Ya, ini juga RHK wajib ya Bapak Ibu. Ini RHK otomatis kemarin masuk di RHK para guru-guru ya. Tapi nanti ini bukti dukung RHK masalah KOSP yaitu dikumpulkan oleh kepala sekolah, dan dokumen kehadiran di kelas juga dikumpulkan oleh kepala sekolah ya. Ya, kemudian RHK berikutnya yang masalah KOSP ya, tersusupnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran ya. Ya, kita copy masuk di sini RHK berikutnya. Kemudian fokus perilakunya yaitu perbaikan peningkatan indikator ya, di copy. Copy masuk sini. Oke. Kemudian bukti dukunnya yaitu berupa
dokumen KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Ya, jadi itulah tadi cara mengisi formulir A ya Bapak Ibu. Ya, jadi semua RHK kita kasih masuk di formulir A ya. Ya, jadi Bapak Ibu, formulir A telah selesai kita isi. Jadi ini bukti bahwa kita benar-benar melakukan persiapan observasi ya. Kita benar-benar melakukan diskusi dengan guru-guru, kepala sekolah, melakukan persiapan observasi ya. Kemudian di sini kita tanda tangan, tulis kepala sekolah, NIP-nya tanda tangan, kemudian guru yang dinilai ya Bapak Ibu ya. Jadi formulir A telah selesai dikerjakan ya Bapak Ibu. Kemudian kita pindah ke formulir B ya. Cara mengisi formulir B ya. Di sini formulir B ya. Saya juga sudah buatkan formatnya Bapak Ibu dalam bentuk Word untuk formulir B, yaitu pelaksanaan observasi kinerja guru ya. Jadi nanti ini juga bisa kita download. Di deskripsi video ini saya akan nanti cantumkan link downloadnya ya di deskripsi video ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita isi juga bagian kopnya nama guru yang akan diobservasi. Kemudian nama kepala sekolah, periode yaitu Januari Juni sampai Juni, kemudian tempat ya. Jadi di sini tempat yang pelaksanaan observasi nanti Bapak Ibu. Jadi rencananya di mana ya? Rencananya di mana akan diobservasi oleh kepala sekolah ya. Saya tulis di sini di kelas 6A SD Impres Lombang ya. Ruang kelas 6A SD Impres Lombang ya. Tujuannya sama tadi, tujuannya tidak usah dirubah ya Bapak Ibu. Kemudian mata pelajaran matematika, hari dilaksanakannya observasi Bapak Ibu ya. Jadi hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 ya. Nanti jadi saya nanti akan diobservasi pada tanggal 7 Maret pada hari Kamis tahun 2024 ya. Waktunya yaitu jam 8 sampai jam 9.10 ya. 70 menit 2 kali 35 menit ya. Kemudian kita lanjut ke rencana hasil kerja ya. Rencana hasil kerja ya, kita copy saja di formulir A tadi ya Bapak Ibu. Ini rencana kerja yang kita akan lakukan ya. Kita copy ini rencana kerja, masuk di formulir B ya. Kita rapikan ya. Jadi rencana hasil kerja yaitu tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran yang berfokus pada aktivitas interaktif ya. Jadi ini berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kita copy saja dari aplikasi PMM atau dari formulir A yang kita isi tadi di sini ya. Kemudian fokus perilakunya ya. Fokus perilaku yang kita pilih Bapak Ibu ya pada saat perencanaan observasi yang tadi ya. Di sini ya, yang 3 tadi
jadi kalau kita memilih tadi yang 3, maksudnya di sini Bapak Ibu, ya. Ya. Yang saya pilih di sini hanya 1 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau memilih juga 3, nanti kita copy ketiga-tiganya masuk di formulir B juga, ya. Ya, yang saya pilih hanya guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, ya. Ya, jadi itu ya, jadi yang ini hanya ini yang saya copy ya Bapak Ibu, karena saya hanya menceklis pada bagian pertama tadi, ya. Kita copy masuk di formulir B, Ctrl C, masuk di formulir B, ya. Oke. Kemudian perilaku yang dianjurkan, ya, ada di bawahnya tadi. Ada 3 perilaku yang dianjurkan, kita copy. Nah, Ctrl C, masuk di formulir B, kita copy, ya. Kemudian yang kedua, kita copy, masuk di formulir B. Oke. Kemudian yang ketiga, perilaku yang dianjurkan yang ketiga, kita copy lagi ini, Ctrl C, masuk di formulir B, ya. Oke. Jadi perilaku yang dianjurkan ada 3 poin ya Bapak Ibu. Kemudian perilaku yang dihindari, ya, di sampingnya ya Bapak Ibu, ya, kita copy juga. Ini perilaku yang dihindari, ya, kita copy masuk, Ctrl C, masuk di formulir B, paste, Ctrl V ya. Ya, kemudian kita copy lagi perilaku yang dihindari yang kedua, Ctrl C, masuk formulir B. Kemudian perilaku yang dihindari yang ketiga, ya, kita copy juga masuk di formulir B, ya. Kita rapikan ya Bapak Ibu, kita rapikan, sesuaikan semua jenis tulisannya, ukurannya supaya terlihat rapi ya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu untuk formulir B telah selesai ya, karena saya hanya memilih fokus perilaku hanya 1. Jadi ini juga fokus perilaku yang saya pilih di PMM, yaitu hanya 1 ya Bapak Ibu. Ya, jadi hanya ini yang saya pilih, yang saya checklist. Jadi yang saya masukkan di formulir B juga hanya bagian nomor 1. Jika Bapak Ibu memilih ketiga-tiganya, silakan Bapak Ibu copy semua yang ketiga-tiganya ini masuk di formulir B. Ya, tapi saya hanya memilih 1 fokus perilaku. Ya, jadi fokus perilaku yang pertama saja yang saya pilih. Jadi yang saya copy masuk di formulir B itu hanya nomor 1 ya. Ya, jadi ini sudah selesai Bapak Ibu. Untuk formulir B-nya sudah selesai. Ya. Jadi kita hapus saja ini kolomnya ya Bapak Ibu, karena kolom ini tidak digunakan. Ya, kita blok, kemudian tekan tombol backspace pada keyboard. Kemudian klik enter. Oke. Ya. Jadi untuk formulir B sudah selesai Bapak Ibu. Ya, jadi kemudian kita klikkan ketikkan nama kepala sekolah, NIP-nya, guru yang akan dinilai ya. Ini nanti tanggal 7 ya, 7 Maret 2024 ya. Ya, jadi formulir B telah selesai Bapak Ibu. Jadi nanti ini
formulir yang kita sediakan pada saat observasi nanti di dalam kelas yang akan diobservasi oleh kepala sekolah, ya. Jadi ini nanti yang dinilai kepala sekolah, apakah perilaku yang dianjurkan semuanya dilakukan dan efektif, ya. Apakah dilakukan tapi belum efektif, atau ini belum dilakukan, ya. Jadi Bapak Ibu usahakan hindari perilaku-perilaku, ya, perilaku-perilaku yang ini, perilaku yang dihindari diusahakan jangan dilakukan pada saat mengajar di dalam kelas, ya. Jika Bapak Ibu melakukan perilaku ini, kepala sekolah bisa memberikan nilai merah, ya, belum dilakukan. Maksudnya Bapak Ibu, perilaku ini belum kita lakukan, sementara Bapak Ibu melakukan perilaku yang ini, jadi otomatis perilaku ini belum kita lakukan, ya. Ya, yang mau dinilai ini yang perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu yang mau dinilai. Jadi hindari ini perilaku-perilaku ini supaya tidak mendapat nilai merah, ya. Ya. Jika Bapak Ibu semua melakukan ini, perilaku yang dianjurkan dilakukan dengan baik, bisa-bisa Bapak dan Ibu kepala sekolah memberikan nilai di sini Bapak Ibu, ya, dilakukan dan efektif, ya. Ya, jadi usahakan Bapak Ibu lakukan perilaku-perilaku yang dianjurkan, hindari perilaku yang dihindari, ya. Ya, jadi di sini bagian rekomendasi Bapak Ibu, di sini catatan-catatan kepala sekolah nanti setelah kita melakukan proses pembelajaran dan diobservasi oleh kepala sekolah. Di sini bisa Bapak kepala sekolah melakukan rekomendasi catatan-catatan bagi Bapak Ibu guru semua, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk mendownload nanti filenya formulir A dan formulir B, silakan masuk di deskripsi video ini. Nanti link download saya cantumkan di deskripsi video ini, ya. Ya, jadi Bapak Ibu nantikan video selanjutnya, yaitu masalah formulir C dan formulir D, ya, pada bulan 4 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya supaya kalau channel ini mengupload video terbaru akan masuk pemberitahuan di HP Bapak Ibu semua, ya. Ya, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan observasi nantinya, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam mengisi formulir A, yaitu diskusi persiapan, dan formulir B, yaitu pelaksanaan observasi, ya. Ya, jadi Bapak Ibu cukup sekian video tutorial ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sukses bersama-sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 78 official. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.